Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, berfirmanlah bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Shalom, selamat siang bagi kita. Sebelum kita mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, terlebih dahulu kita dengarkan renungan firman Tuhan untuk kita semua yang masih hidup. Karena bagi ibu terkasih kita sudah beristirahat dengan tenang, dia tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di dunia ini. Mungkin selama hidupnya keluarga mengetahui, dan bila tadi mungkin ada yang menangis minta maaf, saya mengatakan sudah terlambat. Selagi hidup harus bisa menyenangkan. Dan ini ada orang tua, mungkin adik-adik sebelum terlambat senangkanlah hati orang tua. Senangkan, karena waktu kita hidup itu saatnya kita untuk berbakti, itu saatnya kita untuk berkasih sayang, itu saatnya untuk kita melakukan apa saja yang terbaik bagi keluarga kita, kakak kita, adik kita, siapapun. Tapi kalau sudah mati, itu sebenarnya hanya formalitas di depan cinta, tapi sebenarnya sudah tidak ada artinya. Nah, bagi kita yang tempat juga semua waktu kita hidup, marilah kita berbuat baik, karena hidup tadi adalah kesempatan. Kesempatan itu apa saja, bukan hanya untuk melayani Tuhan, memberikan makan melayani Tuhan, menghormati orang tua melayani Tuhan, menghormati kakak melayani Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang hukum itu. Jadi selagi menjadi pelajaran, maksudnya firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang ada di tempat ini, yang punya orang tua, yang punya kakek, yang punya kakak, yang punya adik, yang punya saudara, punya tetangga. Berbuatlah baik selagi ada kesempatan, karena kalau sudah meninggal tidak ada artinya kita kasih makan, kita kasih harta, kita kasih apa, itu tidak ada artinya lagi, karena sudah tidak tahu maksud tujuan apalagi di dunia, sudah habis aktivitas di dunia ini. Doa-doanya pun sudah tidak tercapai lagi, karena memang sudah meninggal, sudah bersama istirahat.
Nah itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan dan mengingatkan bagi kita semua bahwa di dunia ini, dalam kita hidup ini ada 3 tempat yang perlu kita kunjungi. Pertama, rumah sakit. Maaf bila saya tidak sempat mengunjungi karena kabarnya mendadak. Karena di situ kita akan belajar artinya kesehatan. Inang ya, Inang yang sakit ini kesehatan itu berharga sekali. Kita nanti akan doakan banyak Inang pulih sembuh. Kalau Tuhan menghendaki maka iman itu akan sangat besar. Sebesar biji sesawi pun akan terjadi dalam hidup Inang. Juga pasti hidup ya, dia juga sakit. Kita akan doakan dengan percaya dan yakin bahwa kesembuhan itu milik Tuhan dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tuhan bisa memakai dokter, Tuhan bisa memakai mujizat. Tempat kedua yaitu penjara. Nah, kalau kita berkunjung ke penjara, kita akan mengerti apa itu arti kebebasan. Karena sangat mahal sekali arti kebebasan. Tidak baik, tidak enak manusia kalau terkurung. Contoh sakit di rumah sakit 3 hari itu tidak enak, pengen cepat pulang. Seorang pasien kalau dokter masuk, kalau ditanya ibu udah bisa pulang siang hari ini, wah sukacitanya luar biasa. Amin. Senangnya luar biasa. Saya pun seperti itu. Anak saya kemarin dokter saya di situ mendengar nanti siang bapak pulang, senangnya luar biasa. Jangan yang sakit, yang menjaganya pun sudah bosan. Nah itu tempat yang kedua. Yang kedua tadi di penjara kedua. Yang ketiga yang terakhir inilah di kuburan nanti lah. Kita akan belajar begitu berharganya hidup, begitu berharganya keselamatan itu. Saya tidak tahu seberapa orang bapak ibu di tempat ini yang belum diselamatkan. Bukan hanya pergi ke gereja, pergi ke gereja tidak bisa menyelamatkan kita, tapi kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dia sebagai Tuhan itu, Rajaku yang berkata dalam hidup kita. Roma 8 ayat 9 dan 10 mengatakan, barang siapa yang percaya dengan mulut itu akan diselamatkan, dengan hati dibenarkan. Bukan hanya mulut tapi hati juga percaya kepada Yesus, yakin dan percaya. Saat meninggal dia, saat dia hidup benar di hadapan Tuhan, maka dia akan kembali kepada Bapa di surga. Ya, beristirahat kepada Bapa di surga. Jadi keselamatan itu sangat penting. Jadi pergunakanlah hidup dengan baik, pergunakanlah waktu dengan baik, jangan sampai terlambat. Nah di kuburan nanti saudara bisa melihat, merenung. Karena manusia ini dari debu, kembali ke debu. Kenapa manusia mati? Kita sudah tahu takdir Tuhan. Lebih daripada itu, manusia itu tidak terbatas. Disitulah bukti kekuasaan Tuhan. Disitulah bukti kehebatan Tuhan. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sekeren apapun manusia, sekuasa apapun manusia, tidak bisa menghindari kematian. Presiden sekalipun, menteri sekalipun, kalau sudah meninggal, di mana jenazahnya? Haleluya. Bukan di mana itu? Pak Presiden, Pak Bupati, di mana jenazahnya? Miskin dan kaya kalau sudah meninggal, jenazahnya yang ditanya. Tidak bermanfaat lagi karena debu, kembali ke debu. Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Tuhan titipkan Ibu Rati ini ke keluarga ibu dan bapak Inang di tempat ini, saatnya Tuhan ambil. Ya harus ikhlas. Namanya kita dikasih. Ya, namanya kita dititipkan. Suatu saat diambil sama yang punyanya harus dikembalikan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus ingat semua bahwa ada istilah Latin yaitu memento mori, artinya ingatlah kamu pasti mati. Jadi kematian itu harga mati. Kematian itu sesuatu yang pasti. Persiapkanlah diri kita untuk memperbaiki kemah abadi kita. Ya, persiapkan kemana kita nanti akan melangkah. Ada 2 pilihan, surga atau neraka. Di situ kita akan mengerti ya. Nah, baru setelah itu apa yang terjadi kepada orang yang meninggal. Salah seorang bisa membacakan 1 Tesalonika 4 ayat 14, atau dengan cepat saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, siapa yang percaya di tempat ini? Percaya semua ya, Bapak Ibu, siapapun itu, gereja apapun, pasti kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Selama dia orang Kristen, dia pasti percaya bahwa dia itu, Yesus itu sudah mati dan bangkit. Karena ini Alkitab untuk semua gereja. Ya. Yang selanjutnya, tadi telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, termasuk ibu terkasih kita, mereka yang sudah meninggal tapi dalam Yesus. Ya, meninggal dalam Yesus. Yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Dikumpulkan Allah di tempat
istirahat. Kalau bahasa sananya, bahasa kerennya Seul. Sebenarnya ada tempat beristirahatan dengan tenang. Makanya dikatakan rest, karena beristirahat dengan tenang, dikumpulkan bersama-sama. Jadi saat ini ibu ini sudah istirahat, sudah tenang, ya sudah beristirahat. Kita di saat ini yang menangis ini, tangisilah diri kita, karena suatu saat kita akan meninggal. Apa yang mau kita bawa ke sana? Sudah siapkah kita meninggal? Sudah siapkah kita diselamatkan? Sudah yakinkah kita menerima keselamatan? Sudah yakinkah kita nanti masuk ke surga? Harus punya keyakinan yang pasti bahwa kita mati akan masuk ke surga. Syaratnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Rajin ibadah, selagi ada kesempatan. Rajin baca firman, rajin berdoa. Jangan setahun sekali, jangan sebulan sekali. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Jadi seperti itu, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya untuk menghemat waktu, saudara ya, penghiburan daripada Tuhan untuk orang meninggal, untuk orang kita yang ditinggalkan oleh orang meninggal. Satu ayat lagi kita buka, 1 Tesalonika 13 ayat 18. Salah seorang bisa membacakan untuk membantu saya. 1 Tesalonika 13 ayat 18. 1 Tesalonika 13 ayat 18. Sudah menemukan? 1 Tesalonika 13 ayat 18. Ya, nggak sampai. 1 Tesalonika berapa itu? 1 Tesalonika 13 ayat 3. Coba baca. Oh, yang ayat 13, yang 1 Tesalonika 4 tadi, yang ayat 13 coba dibaca atasnya. Maaf saudara ya, salah catat. 1 Tesalonika 4 ayat 13, di atasnya tadi kan 14. Di atasnya apa? 1 Tesalonika 4 ayat 13. Ya, tolong dibaca. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Amin. Orang lain boleh berduka cita karena mereka tidak punya pengharapan. Tetapi orang-orang percaya punya pengharapan. Ada pengharapan hidup bagi orang-orang yang percaya. Itu yang harus Ina dan Aman dan kita semua pegang di dalam hati kita, dalam mindset kita, dalam pikiran kita, bahwa ada pengharapan hidup bagi orang-orang yang percaya yang meninggal di dalam Tuhan. Ya. Hidup ini adalah ada batasnya, ada limitnya. Ya. Waktu usia 33 tahun seperti ini udah Tuhan panggil. Tidak memandang usia, ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang 70, bahkan ada bayi. Jadi ada batasan usia yang sudah Tuhan tentukan. Itulah yang disebut dengan takdir, ya. Di Wahyu 14:13 tidak usah baca. Hidup ini adalah kesempatan bagi yang masih hidup. Jadi pujian tadi terakhir kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Kita mau lihat, kita mau belajar bagaimana penyesalan seseorang yang sudah hidup, sudah kaya, sudah senang dia, tetapi waktu dia meninggal dia di neraka. Ayat itu ada di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nanti sudah baca di rumah, saya akan bacakan satu persatu. Orang kaya ini masuk ke ketekalan yang mengerikan sekali. Sementara Lazarus berada di rumah Bapak Abraham. Kenapa? Karena ada beberapa keterlambatan di situ di dalam hidup. Makanya kita yang hidup jangan sampai terlambat. Keterlambatan apa yang dialami oleh orang kaya ini sehingga dia masuk ke dalam neraka? Itu yang perlu kita waspadai. Itu yang kita perlu ingat-ingat selagi kita hidup. Karena yang tinggal sudah tidak ada urusan lagi. Hanya kita keterlambatan pertama ada di ayat yang pertama, yaitu terlambat menjalin persahabatan. Jadi orang kaya ini tidak bersahabat dengan siapa. Dia sombong, dia eksklusif. Dia merasa dirinya orang kaya, sehingga dia tidak mau bergaul dengan Lazarus orang miskin. Itu salah satu keterlambatan. Sementara Yesus senang bergaul dengan orang-orang miskin. Mari kita semua bergaul dengan siapa saja. Jadi keterlambatan pertama, keterlambatan bagaimana dia bisa bersahabat dengan orang lain. Yang kedua, keterlambatan di ayat 25, terlambat untuk bertobat. Dia bertobat setelah di atas. Dia katakan, aku mau turun ke bumi, mau menginjili. Oh, Tuhan bilang nggak usah, udah ada hamba-hamba Tuhan, udah ada nabi-nabi Tuhan kuutus. Ngapain kamu turun lagi ke bumi? Sudah terlambat. Nah, selagi hidup, gunakanlah kesempatan untuk bertobat. Tadi yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Lalu apa? Lalu cari Tuhan. Bagaimana cari Tuhan? Ibadah yang rutin tiap minggu. Baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu akan membuat iman kita kuat. Kalau sudah kita sekarat, kalau kita sudah sakit, sudah terlambat. Selagi masih hidup, selagi masih ada tenaga, jangan berikan sama Tuhan bunga yang layu. Tuhan tidak suka bunga yang layu. Kasih bunga yang segar. Manusia aja dikasih bunga yang layu, senang enggak? Enggak senang, apalagi Tuhan. Jangan mainkan Tuhan. Selagi kita hidup, mari kita bertobat, cari Tuhan. Jangan cari manusia, jangan cari harta. Itu berkarat, ngengak. Sebentar akan habis, tsunami, banjir, dapat habis semua. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya akan membawa kita kepada hidup yang kekal, yang tidak akan pernah berujung. Ini cuma sementara. Ini akan hidup lagi nanti. Kita bersama nanti. Nah, disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau masuk neraka selamanya, abadi, tidak akan pernah berakhir. Itu keterlambatan yang kedua. Keterlambatan yang ketiga, terlambat beritakan Injil. Ayat 28. Orang kaya ini tidak pernah mau menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Mungkin ibu ini waktu dia bertobat, waktu dia ikut gereja, mungkin dia nggak ada kesempatan untuk beritakan kepada adik-adiknya. Saya tidak tahu apakah dia sampaikan kepada inangnya tentang kabar baik, tentang keselamatan, kemanapun berada. Nah, kita tidak tahu, dan saudara pun yang masih hidup, beritakanlah kabar baik dimanapun berada, di pekerjaan, di pelayanan, di rumah, di STM, di kumpulan. Usahakan supaya mereka percaya kepada Yesus. Usahakan mereka supaya menerima Yesus. Tidak harus memang dibawa ke gereja kita, tidak harus, tidak wajib, tidak mesti, tapi asal dia percaya kepada Yesus, asal dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mari kita sama-sama menginjil, beritakan kabar baik. Injil itu apa? Yesus mati, lalu bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali ke kedua. Itu Injil, itu aja beritakan. Yang kedua, cara beritakan Injil dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan kita yang menjadi berkat. Mungkin inang ini udah jadi berkat bagi keluarga di tempat ini. Oh, sudah gereja, sudah ada perubahan. Saya dengar dari kesaksian tadi, sudah ada sedikit perubahan. Sayang, sangat singkat sekali. Itu hak otoritas Tuhan ya, hak otoritas Tuhan. Dengan waktu yang ada, sudah bisa menjadi saksi bagi keluarga, juga bagi orang lain, punya kesan dan pesan mungkin bagi jemaat kasih. Khusus juga bagi saya. Dia begitu rindu minta didoakan. Dia begitu rindu untuk mengenal Tuhan. Nah, itulah urusan dia sama Tuhan. Nah, yang selanjutnya keterlambatan, yang selanjutnya terlambat berdoa di ayat 29. Jadi orang kaya ini terlalu sibuk cari uang, terlalu sibuk cari harta, sehingga untuk berdoa pun lupa. Nah, saudara, saat ini jangan sibukkan dirimu dengan hal-hal duniawi. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Mungkin bagi kita berguna cari uang, cari apa? Tapi kalau sudah sakit, itu uang nggak ada artinya lagi. Itu kekayaan nggak ada arti lagi. Kita bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Amin. Kita bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Waktu itu sangat singkat. Waktu itu sangat berharga di mata Tuhan. 1 hari dan 1000 hari di mata Tuhan luar biasa. Lebih baik 1 hari di pelataranmu dari mana. Saya nggak tahu lagu itu ya. Sangat intim dengan Tuhan. Artinya sudah rajin saja berdoa, rajin saja berdoa kepada Tuhan setiap saat. Doa orang percaya, bila dengan benar ya kita ya sehati unity 2 orang saja, maka Tuhan akan hadir dan mengabulkan doa-doa kita. Sehatilah Amang dan Inang berdoa untuk hal-hal yang ingin supaya Tuhan kerjakan dalam hidup Amang dan Inang. Mungkin kesembuhan ibu, berdoa setiap hari unity, berdoa setiap hari kesembuhan Inang ini. Amang juga sama anak-anak tercinta, satu hati berdoa. Saya yakin dan percaya sesuatu akan terjadi, mujizat Tuhan akan terjadi. Ibu ini minta berdoa kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah penyakitku Tuhan, aku sudah capek. Itu saya masih ingin WA, Tuhan lepaskan, amin. Ini salah satu jawaban doa. Tidak harus sembuh sempurna, sembuh secara permanen bersama Tuhan. Yang terakhir, terlambat untuk apa? Untuk baca firman Tuhan. Jadi orang kaya ini terlambat untuk baca firman Tuhan di ayat terakhir. Dia sibuk tadi dengan pekerjaan, tidak pernah baca firman Tuhan. Nah, kita pun apa yang hari ini kita lakukan? Kesibukan apa? Sibuk dengan gadget kita, ya, zaman sekarang sudah ya. Sibuk dengan HP kita, sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan kehobian kita. Kita tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap sepele. Sebenarnya firman Tuhan ini hidup dan luar biasa. Kalau dihidupi, firman Tuhan ini sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Itu saja pesan untuk yang di tempat ini untuk kita semua. Sekali lagi bahwa kematian orang percaya itu ada
pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang hari ini Tuhan mengingatkan kami akan ada kehidupan setelah kematian ini. Biarlah Ibu di tempat ini bisa beristirahat dengan tenang, dan kami yang ada di tempat ini mempersiapkan diri kami masing-masing kepada Tuhan untuk menyongsong hari terakhir kami, mungkin esok atau lusa bulan tahun depan di dunia kami sudah tersedia, sudah siap sedia. Bagi kami yang belum percaya Tuhan Yesus, dengan khotbah ini, bila kami tergerak ada kekosongan dalam hati dan jiwa kami, bila kami mendatangi hamba-hamba Tuhan sekitar kami, siapapun hamba Tuhan yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim di kota ini, bila kami mendatangi dan kami akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami akan rajin ke gereja, kami akan rajin baca firman Tuhan, dan kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Itulah pesan Tuhan. Setiap manusia Tuhan rindu diselamatkan, setiap manusia Tuhan rindu untuk masuk ke Yerusalem baru. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selanjutnya, acara selanjutnya kita akan mengadakan menyiramkan minyak wangi yang sudah kami siapkan, yang sudah gereja siapkan. Dengarkanlah firman Tuhan pada siang hari ini. Seperti bau minyak yang disiramkan keluarga, demikianlah kiranya keharuman kesaksian kasih kita ini bagi keluarga dan jemaat. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum saya menutup peti jenazah, saudara kita yang kekasih ini, kami memberi kesempatan kepada keluarga, sanak famili untuk meminyaki jasad ini sebagai kenangan terakhir. Saya beri kesempatan bagi keluarga untuk menyiramkan minyak wangi. Sudah itu kita akan sama-sama juga menyirami bagi yang mau, sidang jemaat juga. Saya sudah menyiapkannya, silakan. Persiran. Harum no. Dalam bak sudah. Gantian. Kamu jangan. Itu ani juga juga. Hai. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Bikin dulu lupanya yuk. Selalu menghiburku, mengerti bahasa, tiada air mata, walau badai menemui dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku.
Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau ada mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dan semua sisaku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau ada mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Pak Dul. Allah tiada susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum acara terakhir, pemberangkatan jenazah, ada sesuatu yang lupa tadi apa, mohon maaf bagi keluarga, yaitu pemberian diakonia dari gereja untuk ada dari jemaat tadi saya lupa ya, tapi gimana itu dapat bahasanya. Haleluya. Silakan. Shalom. Terakhir Arong Diakonia Saudi Gereja sebagai ganti bunga siapkan sali gereja di Rawangko. Haleluya. Boleh
Ya, selanjutnya sudah kita akan memberangkatkan jenazah. Dipastikan ya semuanya. Ya, saya undang kepada petugas, saya persilakan. Ya, kalau sudah siap, kalau belum dipersiapkan dulu apa yang kurang. Oke, terima kasih. Saya silakan kepada petugas untuk menutup petinya. Saya silakan pujian Oh Yerusalem. Jalan dulu. Oh